Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Kita masuk ke pertemuan 8 di mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum itu, semboyan dulu, belajar itu harus, pintar itu bonus ya. Quote andalan saya dari Bapak dosen Irwansyah Saputra. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke teknik pencarian lagi dalam kecerdasan buatan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut adalah searching ya. Oke, di sini ada pembagiannya ya. Kalau pas pertemuan luring pas kemarin, pertemuan 1 hingga 7 kita membahas tentang blend search, yaitu ada BFS, ada DFS, lalu ada UGS ya. Lalu sekarang kita akan masuk ke heuristic search ya, yaitu ada GBFS, ada HC, ada E-star. Apa sih itu ya? Oke, kita akan belajari satu-satu nanti ya. Kita masuk ke heuristic search ya. Nah, heuristic search ini adalah metode pencarian yang dibimbing. Jadi kita diberi petunjuk ya. Kita diberi arahan atau bimbingan agar mencari rute yang terbaik. Berbeda dengan blind search, kita tidak diberi petunjuk atau tidak diberi rute. Kita full blind ya, atau buta, tidak diberi arahan ya. Oke, heuristic search yaitu merupakan teknik pencarian terbimbing dengan informasi yang mengarahkan pada tujuan ya. Jadi kita di sini dibimbing ya, jadi lebih enak kita dibimbing. Nah, contohnya kayak gini. Kita diberi beberapa jalan ya. Di sini sebenarnya banyak banget jalan ya, tapi kita diberi sebuah rute yang paling kecil ya. Waktunya yaitu 9 menit. Mungkin kita bisa lewat jalan lain, tapi memerlukan waktu yang lebih banyak, bisa 15 menit, 12 menit dan sebagainya. Tapi di Google Map ini kita diberi opsi waktu yang paling cepat ya. Rekomendasinya adalah cuma 9 menit dari Kecamatan Madukara hingga ke Stimik Tunas Bangsa. Nah, contoh yang paling nyata ya, kita masuk ke GBFS ini. Contoh paling nyata yaitu, oke, kita masuk ke penjelasannya dulu ya, adalah greedy password search ini menggunakan heuristik untuk memilih simpul berikutnya yang akan dieksplorasi. Heuristik ini memberikan nilai-nilai perkiraan biaya dari simpul saat ini ke tujuan. Nah, si GBFS ini ya, atau greedy password search ini, kita itu hanya mencari nilai-nilai ya, atau waktu yang paling dekat dengan tujuan. Jadi kita mencari node atau titik yang paling dekat dengan tujuan. Tapi kalau UCS ya, Uniform Cost Search, itu kita menghitung dari node ke node yang paling sedikit. Jadi kita harus hitung misal dari A ke B berapa, lalu C ke D berapa. Itu yang UCS. Tapi yang GBFS ini itu lebih enak. Kita akan mencari node yang paling kecil, lalu kita mencari node yang paling kecil lagi hingga kita sampai ke goal state-nya. Oke ya, lanjut lagi. Nah, di sini ada formula atau rumus ya. Rumus GBFS ini yaitu yang pertama adalah Fn sama dengan Hn, yaitu estimasi biaya dari N ke tujuan. Lalu ada Fn itu adalah nilai heuristik total dari simpul N. Lalu Hn adalah nilai heuristik dari simpul N ya. Oke, agak tricky di sini ya, tapi kita akan lanjut ya. Nah, cara kerjanya yaitu GBFS berfokus pada pengembangan simpul atau node yang paling dekat dengan tujuan berdasarkan heuristik yang diberikan. Heuristik ini memberikan perkiraan biaya dari suatu simpul ke tujuan, dan GBFS memilih simpul yang memiliki estimasi biaya terendah ya. Jadi si GBFS ini itu mencari simpul atau node yang paling dekat dengan tujuan. Oke, kita masuk ke contoh ya agar lebih enak. Oke, di sini ada graf, ada node S, A, B, C hingga L ya. Kita masuk ke initial state-nya adalah S ya, yang paling atas sendiri, yang kuning atas itu initial state, posisi pertama kita di mana. Lalu yang
goal state-nya yaitu ada di bawah, yaitu kita ke E ya, tujuan kita ke E atau goal state-nya. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel. Ada tabel yang node S itu memiliki jarak ya. Dari S ke E itu memiliki 14, lalu yang A itu 10, lalu B itu 9, C 8, 7 dan sebagainya ya. E-nya 0, ini E karena sudah sampai ya goal state-nya. Jadi 0. Lalu ada G, ada G5, lalu G5, F5, lalu ada G4, lalu H8, I10, J10, K5 dan L7. Nah, ini kita asumsikan itu mirip dengan kita mencari rute ya, kayak misal kita kesasar. Misal kita lagi di mana ya? Pekalongan Kabupaten ya. Kita lagi di Pekalongan Kabupaten, kita ada acara di situ. Kita menginap di hotel. Nah, terus kita akan ke ATM ya, mau ambil uang, mau narik uang. Nah, kita kan nggak tahu daerah situ. Nah, yang tahu kan orang-orang situ. Nah, teman kita ada yang dari daerah situ, dari Pekalongan Kabupaten. Kita bertanya, ini dari hotel paling deket ke ATM lewat mana ya? Lewat mana aja gitu ya. Nah, pasti teman kita yang dari daerah situ pasti akan memberikan sebuah opsi. Yang pertama, kita bisa lewat jalan raya, itu memerlukan waktu 15 menit misal. Lalu yang kedua, kita bisa lewat rumah sakit ya, daerah rumah sakit itu memerlukan waktu sekitar 7 menit jalan kaki ya, semuanya ini kita jalan kaki. Lalu yang terakhir kita diberi opsi, yaitu lewat daerah masjid. Nah, daerah masjid ini hanya memerlukan waktu itu 5 menit, sekitar 5 menit kalau jalan kaki. Nah, kita beri beberapa opsi. Pertama adalah jalan raya, lalu ada rumah sakit, lalu ada masjid. Nah, kita pasti akan memilih jarak yang terpendek ya. Jarak yang terpendek dari hotel lalu ke ATM. Nah, pasti kita akan cari jalan yang terpendek, yaitu lewat masjid. Nah, itu GBFS kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke perhitungannya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.